Shalom adik-adik yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Salam Cool Kids. Suka baca Alkitab? Suka memuji? Suka berdoa? Efesus 6 ayat 11 bilang seperti ini. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, kita sudah masuk di bulan kedua di tahun 2021. Sebagai anak Tuhan yang baik, kita mau berlatih untuk menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat bertahan sebagai anak-anak Tuhan sampai akhir. Untuk itu, mulai tanggal 7 Februari sampai beberapa minggu ke depan, kita akan belajar tentang perlengkapan senjata Allah. Jadi, tetap setia mengikuti ibadah sekolah minggu online supaya tidak ada yang terlewatkan ya. Di tahun 2021 ini, kita mau jadi anak-anak Tuhan yang makin cinta Yesus, makin percaya Yesus, dan makin setia kepada Yesus. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, yuk disimak pengumuman berikut ini. Yang pertama, mulai tahun 2021, ibadah sekolah minggu akan disertai dengan persembahan yang dapat ditransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 68714533311 atas nama Stefani. Yang kedua, mulai tahun 2021, ayat hafalan dikirim dalam bentuk video, jadi tidak voice note lagi ya. Yang ketiga, program atau tantangan menghias kamar dengan ayat hafalan selama 12 minggu untuk kelas balita sampai kelas kecil dan menghafal ayat hafalan selama 12 minggu untuk kelas sedang sampai kelas tuntas remaja resmi dibuka per Minggu 7 Februari 2021. Jadi semangat ya adik-adik, karena yang berhasil menyelesaikan program atau tantangan ini akan dapat hadiah. Yang keempat, untuk keperluan pengiriman data sekolah minggu, diharapkan kesediaan dari papa, mama, dan adik-adik semua untuk mengisi form data anak Better Indonesia 2021 melalui link atau QR Code berikut ini. Satu anak, satu Google Form ya. Demikian pengumuman yang dapat kakak sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang, yuk kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus, Allah yang sangat mengasihi kita. Jangan lupa Alkitabnya ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Yesus Maha Dahsyat, yes! Puji Tuhan ya, kita kembali lagi untuk beribadah bersama, walaupun masih tetap online. Tapi kakak ini yang percaya adik-adik semua masih harus tetap semangat, amin? Amin. Nah, untuk itu kita mau buka ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan untuk berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita setiap harinya. Kita mau angkat satu pujian, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semangat telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita ulang lagi dari awal. Selamat pagi Bapak. Selamat
Selamat pagi, Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami boleh kembali lagi untuk beribadah online Bapa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami selama 1 minggu ini Bapa. Biarlah di ibadah kali ini Bapa kami selalu tetap semangat Tuhan. Kami mau memuji, bahkan kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah segala pujian kami ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami selalu mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, untuk itu kita mau puji-pujian lagi nih ya adik-adik ya. Tapi kalau bisa yang di rumah yang ada adik atau kakaknya berdua-berdua ya, coba berpasangan berdua-berdua ya. Kalau mungkin ganjil bertiga juga nggak apa-apa ya. Nah, karena kebetulan hari ini itu adalah 14 Februari ya, hari kasih sayang ya. Jadi nanti pujiannya kita akan nyanyiin lagu tentang kasih ya. Nah, karena kasih itu memaafkan dan gak pernah dendam, setuju semuanya? Setuju ya. Untuk itu kita mau angkat satu pujian, kasih itu memaafkan. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Sekali lagi, kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Yeay. Nah, untuk itu kita sekarang mau nyanyi di pujian yang kedua nih, masih tentang kasih, tapi nggak usah berpasangan adik-adik. Yang penting kasih jarak aja ya. Karena kita mau pakai gaya nih ya, biar semangat. Dan walaupun masih tentang kasih ya, ini nanti mungkin kalau ada orang sekitar, adik-adik bisa peluk orang tersayang di rumah ya. Kita mau angkat satu pujian KASIH. KASIH, 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 KASIH. KASIH, 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 kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. KASIH, KASIH, KASIH,
itu tiba saatnya kita mau dengerin firman Tuhan. Adik-adik coba semuanya cari posisi yang nyaman agar adik-adik semua bisa lebih fokus yang pastinya untuk dengerin firman Tuhannya nanti. Nah, untuk itu tiba saatnya kita mau angkat satu pujian dulu. Kita mau angkat satu pujian firman Tuhan ku dengar. Tuhan, kami ucap syukur untuk kesempatan pada hari ini. Kami sudah boleh memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Bapa agar kami dapat duduk diam, fokus mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak sekolah minggu pada hari ini itu dapat menjadi berkat bagi kami semua. Juga Tuhan yang selalu memberkati kakak sekolah minggu yang membawakan firman-Mu. Terima kasih. Hanya dalam nama-Mu kami selalu mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom, jumpa lagi dengan Kak Alex nih. Adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan, lanjutan minggu yang kemarin ya. Nah adik-adik, jangan lupa nih siapin Alkitabnya ya. Duduk dengan baik, tidak makan dahulu. Adik-adik, ada yang masih ingat firman Tuhan minggu lalu? Betul banget. Hari ini Kak Alex coba refresh lagi, mengulang lagi firman Tuhan minggu lalu. Ada 2 poin adik-adik. Nah yang pertama adalah tentang pengaruh-pengaruh si jahat. Yang kita harus tahu nih, Kak Alex nggak ngomong hantu-hantuan ya, yang serem-serem, enggak. Tetapi ada pengaruh-pengaruh si jahat yang membuat kita jauh dari Tuhan. Apa aja? Betul, ada yang benci, ada yang iri hati, ada yang kecewa, ada yang males-malesan, ada yang suka marah-marah, ada yang gak peduli sama mama papanya, terlebih lagi malas baca Alkitab, gak mau ibadah online. Waduh, itu poin yang pertama tuh, pengaruh si jahat. Poin yang kedua, bahwa untuk kita mengalahkan pengaruh-pengaruh si jahat itu, kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah atau perlengkapan rohani. Nah, yuk kita baca dalam firman Tuhannya di Efesus 6 ayat 14 sampai 17. Sama-sama kita baca ya. Yang belum bisa baca firman Tuhannya, dengerin Kak Alex. Efesus 6 ayat 14 sampai 17. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ya, Efesus 6 ayat 14 sampai 17. Nah, adik-adik, tadi kita udah baca firman Tuhannya sama-sama. Nah, Kak Alex mau lanjut nih. Rasul Paulus menggambarkan kayak prajurit perang ya. Kenapa? Karena pada waktu itu orang-orang percaya banyak nih melihat dan di sekelilingnya ada tentara-tentara Roma. Jadi supaya ingat perlengkapan senjata Allah itu seperti apa dan apa aja, makanya Paulus kasih gambar seperti seorang prajurit.
Nah, kalian kasih contoh nih. Hal yang pertama yang akan dikenakan, bendanya apa aja sih? Yang pertama, kalian kasih contoh. Ikat pinggang. Ikat pinggang biasanya taruh di mana? Betul, ada di pinggang tentunya. Buat adik-adik yang celananya kebesaran, kalau nggak pakai ikat pinggang, tiba-tiba jalan, kedodoran, malu kan? Nah, begitu juga dengan ikat pinggang yang Kak Alek akan bahas hari ini, yaitu yang pertama, ikat pinggang kebenaran. Sama nih, kenapa kita harus mengenakan ikat pinggang kebenaran itu? Supaya kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya, kita hidup dalam kebenaran. Jangan lupa, ikat pinggang kebenaran ini sebagai bentuk identitas kita bagi orang-orang percaya. Kalian baca ya di Yohanes 17 ayat 17. Yuk, Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Tuh, maksudnya menggunakan ikat pinggang kebenaran adalah adik-adik, kita semua harus hidup dalam kebenaran. Caranya gimana sih? Kalian kasih 2 poin ya. Caranya adalah, yang pertama, baca firman Tuhannya. Jangan lupa, jangan lagi males-malesan. Jangan dengerin tuh pengaruh-pengaruh jahat. Males baca Alkitab, males ibadah. Nah, kalau kita mau hidup dalam kebenaran, yang pastinya dengan rajin baca firman Tuhannya. Oke? Yang kedua, setelah membaca firman Tuhannya, adik-adik harus melakukannya juga. Jangan hanya dibaca. Kalau dibaca sesekali pasti lupa. Tapi kalau udah sering dibaca, terus yang berikutnya yang kedua, adik-adik melakukannya, pasti adik-adik akan terus ingat. Bahkan ikat pinggang kebenarannya akan terus dipakai dalam kehidupan adik-adik. Oke? Nah adik-adik, jangan lupa tuh firman Tuhan minggu ini tentang ikat pinggang kebenaran. Bagaimana kita mengenakannya dalam hidup kita? Yang pertama tadi adalah selalu rajin baca Alkitabnya supaya adik-adik mengerti. Terus yang kedua, jangan lupa setelah baca dan mengerti, kita harus melakukannya supaya apa? Pengaruh-pengaruh si jahat tidak lagi kita lakukan. Nah, ayat hafalan minggu ini kita sama-sama akan baca di Yesaya 11 ayat 5. Yesaya 11 ayat 5. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Yesaya 11 ayat 5, ayat hafalannya ya. Jangan lupa adik-adik, tetap dibuat semenarik mungkin, tempel pada dinding kamarnya. Nanti dikumpulkan setelah 12 kakak-kakak koordinatornya, supaya apa? Ada rewardnya. Bagus kan? Tetap semangat, tetap luar biasa, tetap antusias. Ibadah online-nya bersama kakak-kakak sekolah minggu. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pemeliharaanmu hingga hari ini. Terima kasih buat mama, terima kasih buat papa, terima kasih buat kakak-kakak. Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini mengajarkan kami untuk mengenakan ikat pinggang kebenaran. Biarlah dengan ikat pinggang kebenaran itu kami hidup sesuai dengan firman Tuhan yang Tuhan mau kami lakukan. Tuhan Yesus tolong kami ya, supaya kami tetap dengan setia, tetap dengan semangat, rajin baca Alkitabnya dan melakukannya. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa ayat hafalannya. Yesaya 11 ayat 5. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak
kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Salam, salam cool kids. Suka baca Alkitab, suka memuji, suka berdoa. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Amin. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tuhan Yesus memberkati. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat melawan tipu muslihat iblis. Amin. Tuhan berkati Kanovi. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Efesus 6 ayat 11 bunyinya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Amin. God bless you. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Salam. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Terima kasih. Shalom, metafala minggu ini Efesus 6 ayat 11 bunyinya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Efesus 6 ayat
11. Gunakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Aku anak raja, kau anak raja.